Assalamualaikum Bunda Teteh, Sampurasun, Kumaha Damang. Video kali ini Teteh mau bagiin video tentang food preparation lagi. Dan olahan protein di minggu ini berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Dan di video kali ini juga sekalian Teteh mau ngisi pantry Teteh. Jadi tonton video ini sampai akhir ya. Nah, ini dia belanjaan Teteh hari ini. Seperti biasa, alhamdulillah Teteh dikasih kesempatan untuk belanja sendiri lagi ke pasar. Dan inilah hasil berburu Teteh di pasar ya bun. Yang pertama ini Teteh mau ngeluarin dulu hasil berburu apa ini tuh, protein ya. Nah ini tuh kebanyakan proteinnya Teteh banyaknya belinya di frozen food, karena ternyata harganya lebih murah dibanding di pasar. Untuk protein kali ini hampir sama kayak minggu-minggu sebelumnya, hanya saja nanti bakal Teteh olah berbeda ya. Nah karena untuk si sapinya ini gak bakal langsung Teteh olah sekarang, ini mau Teteh masukin dulu ke freezer karena takutnya nanti mencair dan juga malah jadi gak segar. Jadi ini Teteh masukin dulu ke freezer biar aman. Oh iya, bunda-bunda semua apa kabar nih? Semoga selalu sehat-sehat ya. Semoga urusan bunda-bunda semua selalu diberikan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan juga kebarokahan. Serta rezeki bunda selalu diberikan keberlimpahan yang banyak dan barokah. Amin. Karena tadi daging sapinya udah Teteh simpan ke freezer, ini lanjut aja Teteh mau nyuci ayamnya. Nah untuk ayamnya di sini mau lanjut Teteh bikin beberapa olahan. Di sini Teteh ada beli ayam filet paha 1 kilo dan juga ayam biasa atau ayam potong sebanyak 1 kilo juga. Rasanya kalau ayam itu hampir setiap minggu ada, mungkin kayaknya satu-satunya pilihan protein yang kayaknya nggak bisa di skip ya bun, karena ya paling mudah dan juga protein yang suami dan anak Teteh suka juga. Olahan ayam yang pertama di sini Teteh mau bikin ayam ungkep nih bun, karena memang udah lama banget ya bikin ayam ungkep. Tapi biasanya Teteh ayam ungkep bikin bumbu sendiri, tapi karena di sini Teteh udah hamil besar dan nggak bisa lama-lama berdiri di dapur, akhirnya di sini Teteh pakai bumbu racik dan Teteh tambahin lengkuas yang udah dihalusin biar nanti ada bumbu rempahnya itu tetap ada gitu ya. Setelah itu ini tinggal ditambahin air aja dan ditungguin sampai airnya surut. Nah, karena untuk nungguin ayamnya surut itu lumayan lama, di sini lanjut aja Teteh mau bikin olahan rolade ayam. Yang pertama di sini Teteh mau bikin untuk kulitnya dulu. Untuk resepnya nanti bakal Teteh simpan di video. Kalau misalnya sekiranya Teteh nggak sempet nih simpan di video, bunda-bunda semua bisa lihat di video Teteh sebelumnya, karena Teteh juga sebelumnya udah pernah bagiin resep rolade ayam. Nanti linknya bakal Teteh simpen di deskripsi box ya. Untuk kulitnya ini gampang banget. Tadi Teteh tambahin 3 sendok makan tepung maizena, 3 sendok makan tepung terigu, Teteh tambahin juga sedikit masako dan juga 150 ml air, dan ini Teteh masukin 2 butir telur. Habis itu ini tinggal diaduk-aduk aja dan Teteh masukin kurang lebih 1 sendok makan minyak. Habis itu udah, ini tinggal kita bentuk aja. Oh iya, sebelumnya Teteh mau minta maaf banget kalau misalnya dubbing kali ini Teteh agak terburu-buru, karena memang ini ngejar waktu dan juga anak Teteh udah bangun sehingga nggak bisa nih kalau Teteh lama-lama dubbing. Jadi kalau misalnya ada salah-salah ucap sedikit mohon dimaklum ya bun. Nah ini alhamdulillah kulit risolnya udah jadi kayak gini, cantik banget. Ini tuh nggak akan menempel satu sama lain karena tadi udah kita kasih minyak. Selanjutnya kita bikin isian untuk risolnya. Di sini Teteh pakai paha ayam karena biar lebih juicy dan juga lebih enak gitu ya bun. Tapi kalau misalnya mau pakai dada ayam juga boleh. Di sini Teteh pakai 500 gram paha ayam, 1 butir telur. Habis itu Teteh chopper dulu sampai halus, kurang lebih teksturnya kayak gini. Setelah itu lanjut aja Teteh mau masukin 1 buah wortel yang ukuran besar. Wortelnya ini mau Teteh parut pakai parutan keju. Setelah itu lanjut Teteh masukin irisan daun bawang dan seledri. Ini Teteh pakai 1 batang masing-masingnya. Setelah itu Teteh masukin setengah sendok teh garam, 1,5 sendok teh gula pasir, dan juga setengah bungkus ladaku dan 1 bungkus bubuk bawang putih.
Sebenarnya di video ini teteh juga masukin 1 bungkus masako, hanya saja nggak ke video ya bun, aduh mohon maaf banget. Tapi nanti kalau misalnya benar-benar semua mau recook, jangan lupa masukin 1 bungkus masako ya. Habis itu ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai merata. Setelah dirasa semua adonannya merata, lanjut aja kita tuang adonannya ke kulit yang tadi udah kita siapin. Nah ini dituangnya nggak perlu terlalu banyak ya bun, jadi tipis aja merata ke semua kulitnya, biar nanti hasil gulungannya itu bagus. Mohon maaf banget ya bun, aduh rasanya dubbing kali ini berantakan banget deh. Tapi semoga benar-benar semua tetap enjoy nonton video ini sampai akhir. Yang selanjutnya setelah kita gulung semuanya, lanjut ini mau teteh gulung lagi pakai aluminium foil. Kalau misalnya benar-benar semua nggak punya aluminium foil, mau pakai daun pisang juga boleh. Kalau misalnya mau langsung dikukus pun sebenarnya boleh-boleh aja, cuman hati-hati takutnya nanti ada tetesan air dari si kukusan sehingga hasilnya bakal amburadul gitu ya. Lebih baik pakai bungkusan kayak gini biar nanti hasilnya selain lebih bagus juga nanti nggak ada tetesan air kukusannya yang masuk ke si roladenya. Ini tinggal kita ulangi aja stepnya sampai semua gulungan roladenya habis. Setelah itu lanjut di sini teteh mau manasin dulu si kukusannya. Nah kukusannya kalau misalnya nanti benar-benar semua nggak pakai aluminium foil, tutup si kukusannya boleh banget dilapisin sama lap atau sama kain gitu, jadi biar nanti si airnya itu nggak netes ke si roladenya. Setelah itu ini tinggal teteh masukin aja ke kukusannya dan teteh kukus selama kurang lebih 30 menit. Pokoknya kalau benar-benar semua pengen lihat video ini atau resep video ini lebih lengkap dan juga lebih jelas penjelasannya, boleh banget nonton video teteh sebelumnya, karena takutnya di video ini teteh agak terburu-buru sehingga agak sulit untuk dimengerti ya bun. Setelah kurang lebih 30 menit ini lanjut aja kita angkat dan kita tunggu dingin dulu sebelum dipotong. Nah jadi sebelum dipotong ini wajib tungguin dingin dulu biar si adonannya itu ngeset dulu dan juga agak mengeras, jadi ketika dipotong itu nggak akan amburadul ya bun. Kurang lebih kayak gini hasilnya ketika udah ngeset, cantik banget dan ini tuh wangi banget, bener-bener rasanya enak dan juga kids friendly ya bun. Jadi kalau misalnya punya anak kecil di rumah mau bikin ini bisa banget. Hampir aja kelupaan sama ayam ungkepnya. Lanjut ini ayam ungkepnya teteh masukin ke wadah kayak gini untuk nanti teteh masukin ke freezer juga. Olahan yang selanjutnya ini udah biasa teteh bikin, yaitu sate taichan, dan gampang banget bikinnya karena pak suami juga suka. Ini tinggal pakai bawang putih cincang, pakai masako dan juga ladaku. Habis itu tinggal ditusuk-tusuk aja kayak gini. Dan alhamdulillah ini dia hasil dari protein untuk minggu-minggu ini. Tinggal teteh masukin aja ke freezer semuanya, ditatain kayak gini. Kalau misalnya udah food preparation pasti freezer penuh, jadi harus diutak-atik sampai semuanya masuk ya bun. Protein udah beres, lanjut aja kita ke bagian sayuran. Nah ini tuh masih ada sisa wortel dan juga brokoli putih dari minggu sebelumnya, jadi teteh keluarin dulu biar teteh isi ulang lagi si wortel dan lain-lainnya. Sekalian ini teteh juga mau natain cabai rawit dan juga cabai merah. Untuk cabai rawitnya seperti biasa disimpannya di wadah kedap udara dan juga bawahnya kita lapisin dulu sama tisu biar lebih tahan lama. Sama kayak cabai rawit, cabai merah pun penyimpanannya seperti itu ya bun. Jadi kita petikin dulu. Kenapa dipetikin kayak gini? Jadi selain nanti ketika masak lebih satset, juga ini bisa lebih tahan lama kalau kita petikin. Yang selanjutnya di sini teteh mau nyimpen jamur campignon atau jamur kancing kali ya bun kalau kita nyebutnya. Nah ini jamurnya juga teteh lapisin sama tisu biar apa? Jadi biar lebih tahan lama juga. Nah untuk sayur-sayuran itu nggak perlu dicuci dulu ya bun. Jadi dicucinya ngedadak aja ketika kita mau masak biar nanti nggak basah si sayurannya dan lebih tahan lama disimpan di kulkas juga. Yang selanjutnya ini udah sama kayak di minggu-minggu sebelumnya juga, teteh suka nyimpen jagung dengan cara kayak gini, jadi lebih tahan lama, bahkan 2 minggu pun awet. Karena kalau misalnya langsung disimpan gitu aja tanpa teteh plastik wrapping kayak gini, selain lebih mudah peot dan juga rasa manisnya itu bakal lebih mudah menghilang ya bun.
Yang selanjutnya di sini teteh mau nyimpen pakcoy. Nah, ini tuh sebenarnya pakcoynya itu dapat dari tetangga sebelah yang punya kebun. Jadi tiap panen itu selalu ada ngasih ke teteh. Dan itu sebenarnya udah banyak yang keolah juga, hanya saja masih ada sisa. Dan ini tuh kemarin belum teteh simpen ke wadah kayak gini karena memang teteh belum ada waktu kemarin. Jadi baru teteh simpen sekarang, tapi alhamdulillah masih lumayan bagus. Jadi mau lanjut teteh masukin ke wadah gini biar lebih tahan lama lagi. Yang selanjutnya di sini teteh ada beli asin. Sebenarnya pak suami sama anak teteh tuh nggak suka asin, cuma teteh aja yang suka. Hanya saja karena memang di kehamilan yang ini tuh teteh lagi turun banget nafsu makan, dan kalau misalnya makan sama asin itu seenggaknya bisa sedikit lebih lahap gitu bun. Makanya teteh di sini nyetok asin untuk kalau misalnya sekali waktu teteh pengen makan sama asin. Yang selanjutnya di sini teteh mau ngerajangin dulu bawang merah sama bawang putih, jadi biar nanti masak lebih cepet. Sebelumnya tadi teteh keluarin dulu bawang merah bawang putih sisa minggu-minggu kemarin, jadi biar yang baru itu ada di bawah dan yang lama itu ada di atas. Jadi ketika nanti dipakai lebih duluan dipakai yang lamanya gitu. Nah, yang selanjutnya di sini ada teteh beli dendeng sapi, atau kalau bahasa Sundanya teteh taunya ini tuh kere. Jadi ini tuh kereknya itu dari sapi dan rasanya tuh enak. Harganya juga murah ya bun, segini cuma 11.000 aja. Jadi kalau misalnya nanti lagi males masak bisa goreng dendeng aja terus pakai sambal, udah enak banget. Selanjutnya di sini teteh mau ngisi tepung-tepungan yang udah habis. Oh iya, sebelumnya teteh mau minta maaf banget kalau misalnya di video ini banyak lalat yang berlalu lalang, karena memang di rumah teteh ini lagi musim banget lalat. Walaupun rumah teteh bersih, walaupun rumah teteh nggak bau gitu ya bun, tapi tetap aja yang namanya lalat ketika lagi musim itu banyak banget. Jadi teteh mau minta maaf banget kalau misalnya bunda-bunda semua di sini agak terganggu. Nah, di sini teteh ngisi tepung-tepungannya itu tepung serbaguna, tepung pisang, tepung panir, tepung terigu, juga tepung aci atau tepung tapioka, dan juga bumbu bumbu saus ya. Karena kalau teteh sendiri itu tepung-tepungan itu wajib banget ada. Kalau udah habis itu rasanya hampa aja ya bun. Karena teteh lumayan sering bikin gorengan-gorengan karena pak suami seneng, dan juga teteh lumayan sering bikin olahan-olahan dari aci dan juga olahan-olahan yang pakai tepung panir. Jadi pokoknya tepung-tepungan ini kalau misalnya udah kosong itu wajib banget teteh isi. Apalagi rumah teteh ini kan termasuk yang lumayan jauh dari warung sayur ataupun dari warung-warung yang besar gitu. Jadi kalau misalnya teteh nggak nyetok kayak gini lumayan agak ribet juga kalau harus bolak-balik ke pasar karena jauh ya bun. Makanya teteh lebih baik nyetok kayak gini, jadi nggak perlu susah-susah lagi keluar. Nah, ini yang terakhir teteh ada ngerajangin bawang daun dan juga seledri. Ini tuh biasanya teteh simpen ke freezer jadi biar lebih tahan lama, karena bawang daun sama seledri sendiri teteh jarang pakainya. Jadi nanti ketika masak tinggal ambil aja dari freezer dan juga tetap fresh. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi teteh potongin bawang daun atau seledri. Apalagi bawang daun sama seledri itu lebih cepet layu kalau misalnya nggak disimpan ke freezer. Alhamdulillah ini semuanya udah beres, rasanya ngemplong banget kalau misalnya udah lihat kulkas keisi dan juga rapih kayak gini. Apalagi teteh punya toddler dan juga lagi hamil besar, lagi hamil 7 bulan. Kalau misalnya teteh nggak nyempet-nyempetin meal plan atau food prep kayak gini tuh bener-bener keteteran banget, karena tiap masak itu perlu waktu yang lama. Tapi kalau misalnya udah food prep kayak gini kan masak lebih satset ya bun. Kalau punya toddler kan apalagi lagi aktif-aktifnya, kalau misalnya ikut-ikutan di dapur kan bahaya ya, takutnya kena piring yang pecah atau misalnya kena pisau kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar harus bisa ngatur waktu sebaik mungkin. Udah di penghujung video, terima kasih banyak bunda-bunda semua udah nemenin teteh untuk food preparation kali ini. Semoga ada manfaatnya dengan bunda nonton video-video teteh ya. Sampai ketemu di video teteh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.